Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Finally, setelah menunggu hampir 2 mingguan, One Piece Chapter 1026 udah rilis di Manga Plus kemarin malam. Well, karena manganya udah rilis, monggo, without ngenteni long again, it's time to new react chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1026 versi resmi atau versi Manga Plus cukup bikin kaget, yaitu Gunung Tenozan. Kalau dari penjelasannya sendiri, Tenozan adalah nama dari sebuah gunung yang digunakan sebagai sebuah tempat peperangan penentuan antara Toyotomi Hideyoshi dengan Akechi Mitsuhide. Nah, dari penjelasan itu, kayaknya udah sensei mau ngegambarin kalau atap tengkorak Onigashima adalah tempat peperangan penentuan antara Luffy dengan Kaido yang juga jadi penentu untuk negeri Wano Kuni. Terus lanjut di cover judul masih memperlihatkan Nami dan Leo yang sedang menerima pelanggan, yaitu seorang anak singa yang ditemani oleh ayahnya. Nami terlihat sedang mengukur baju yang digunakan oleh anak singa tersebut. Sementara Leo terlihat sedang memegangi sebuah jarum. Cover judul ini masihlah requestan dari seorang fans, jadi harusnya gak ada makna tersembunyi di dalamnya. And now ke menu utamanya yang dimulai dengan memperlihatkan ibu kota bunga yang sedang menjadi tempat dari sebuah festival api. Dan layaknya festival-festival pada umumnya, festival api di ibu kota bunga itu dipadati oleh banyak penduduk yang sedang bergembira dan menikmati riuhnya acara. Namun di tengah keramaian tersebut kita diperlihatkan Tengyama Hitetsu sedang bersama dengan Otoko. Namun meski sedang bersama dengan Otoko dan dikelilingi oleh keramaian sebuah festival, jauh di dalam pikirannya, Tengyama Hitetsu tidak bisa menghilangkan rasa khawatir terhadap Otama yang memutuskan untuk datang membantu ke Onigashima. Meski sudah tahu kalau Tama dikelilingi oleh beberapa anak buah Kaido yang sekarang sudah menjadi anak buahnya seperti Speed dan beberapa bawahannya, tetap saja Tengyama Hitetsu masih mengkhawatirkan keselamatan dari Tama karena dia sendiri gak punya cara untuk memastikan bagaimana keadaan dari Tama di peperangan itu. Sayangnya Tengyama Hitetsu di sini gak sadar kalau dia pun harus mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri karena tengkorak Onigashima sudah berada cukup dekat dengan ibu kota bunga. Tengyama Hitetsu gak sadar karena langit dari Wano Kuni ditutupi oleh awan tebal sehingga tengkorak Onigashima yang masih berada jauh di atas sana tidak terlihat oleh siapapun. Kalau aja tengkorak Onigashima sampai berhasil mendarat di ibu kota bunga yang sedang melaksanakan festival api, gak bisa dibayangin dah berapa banyak orang yang akan menjadi korban dari tragedi ini. Bisa-bisa festival api itu benar-benar berubah menjadi festival berdarah. Next, momen pun berpindah memperlihatkan Mary yang sukses mengisi kekosongan setelah gak ada pengumuman dari Bawang yang sempat ngebuat semuanya kesulitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi khususnya di atas atap Onigashima. Dengan adanya pengumuman dari Mary yang ngasih tahu kondisi Yamato yang terluka, lalu keberadaan dua naga yang sedang berhadapan yang sudah bisa dikonfirmasi kalau naga pink yang membawa Luffy tersebut adalah musuh, ngebuat semuanya jadi jelas. Apalagi di chapter 1025, naga pink tersebut sempat dilihat oleh hampir semua orang. Makanya dengan informasi dari Mary itu, Big Mom yang bahkan sempat nyangka kalau naga itu Kaido karena mungkin saking terkejutnya bisa ngejawab semua kebingungan yang terjadi bahwa naga pink tersebut adalah musuh. Selain itu, informasi tentang Yamato yang terluka juga ngejawab pertanyaan Queen yang kayaknya penasaran dengan orang yang menahan Kaido selama ini setelah gak ada lagi informasi yang disampaikan oleh Bawang, khususnya saat terakhir ngumumin Luffy yang jatuh ke laut. Sementara itu, di atas atap Onigashima sendiri, pertarungan langsung dimulai setelah di chapter sebelumnya Kaido mendeklarasikan kalau di dunia ini gak butuh dua naga, makanya Kaido langsung aja gaskan nyerang Momo dengan semburan Blast Breath miliknya yang untung masih bisa dihindari. Dan pastinya Orbakas itu gak mau berdiam diri begitu saja karena ternyata Luffy udah nyiapin sebuah rencana untuk menyerang balik. Yang mana rencana tersebut dimulai dengan dirinya yang menyerang Kaido dengan Elephant Gun. Serangan itu pun sukses ngebuat Kaido jatuh menghantam tanah dengan sangat keras. Dari momen itu aja kita tahu kalau sekarang serangan dari Luffy gak cuma dilapisi oleh Haki Busosoku saja, melainkan dilapisi juga oleh Haki Raja agar bisa menembus kerasnya kulit Kaido. Cuma meski kayak gitu, Mr. K masih tetap penasaran dengan cara Luffy ngegunain Gear 4-nya kemarin. Kalau Luffy emang udah bener-bener tahu cara ngegunain Gear 4-nya dan bisa kembali ke wujud normalnya setelah melakukan serangan, kenapa dia gak manfaatin hal itu di setiap serangannya? Apakah karena efek waktunya yang tetap terbatas? Karena kita sendiri tahu ya, kalau Gear 4 milik Luffy mengkonsumsi haki yang sangat banyak. Atau di sisi lain, Luffy yang sekarang udah bisa ngelapisin semua serangannya dengan haki raja, sehingga ngebuat semua serangannya pasti berdampak ke Kaido. Makanya kalau belum perlu-perlu banget, Luffy gak bakal ngegunain Gear 4-nya. Ya entahlah, kita fokus lagi aja ke rencana Luffy yang nyuruh Momo buat ngegigit Kaido, dimana udah pasti Momo yang penakut gak bakal berani kan buat ngelakuin hal itu. Cuma ternyata semua kenangan pahit yang dimiliki oleh Momo tentang bagaimana Kaido menghancurkan kampung halamannya, membunuh ibu dan ayahnya, ngebuat keberanian Momo tiba-tiba muncul. Masa lalu yang menyimpan kenangan pahit karena harus mengetahui bagaimana ayahnya harus berjuang demi Wano Kuni, mulai dari mencoba berperan sebagai orang gila dengan selalu menari tanpa mengenakan baju hanya demi membuat Kaido tidak menyentuh wilayahnya, hingga akhirnya harus mati dieksekusi publik.
Hal yang sama pun terjadi ke ibu Momo, Kozuki Toki, yang sebelum mati harus merasakan begitu banyak penderitaan hingga akhirnya kastil miliknya dibakar secara besar-besaran. Semua kenangan itu pasti membekas dengan jelas di benak Momo sehingga memunculkan yang namanya keberanian. Namun siapa yang menyangka perintah Luffy yang menyuruh Momo menggigit Kaido yang mungkin dikira oleh sebagian orang adalah lelucon semata ternyata menyimpan makna yang sangat mendalam. Di mana Luffy ingin membuat Momo bisa mengatasi rasa takutnya karena Momo sudah menggigit orang yang disebut sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Maka harusnya udah gak ada hal yang bakalan bikin Momo lebih takut lagi karena Momo sudah membuktikan kalau dirinya saja bisa membuat makhluk terkuat di dunia kesakitan. Nice job Luffy. Well, setelah momen itu juga Luffy menyuruh Momo untuk mencari cara agar Pulau Onigashima ini bisa berhenti dan tidak menghancurkan ibu kota bunga. Sementara itu, Momo bisa menyerahkan Kaido kepada Luffy karena Aur Bakasencho sudah berjanji bahwa dirinya lah yang akan mengalahkan Kaido. Sontak, teriakan Luffy kepada Momo itu yang tanpa disadari terdengar oleh semua orang di Pulau Onigashima berkat adanya Mary yang berada di sekitar mereka. Ngebuat semangat semua orang yang awalnya kebingungan dengan kondisi Luffy dan Momo otomatis naik kembali. Kid, Lau, Zoro, Sanji, Tama, Nami, Franky, dan para samurai lainnya seketika kembali bersemangat setelah mendengar perkataan Luffy tersebut. Damn, this moment give me a freaking happy sensation. Di sisi lain, Big Mom hanya tertawa dan menganggap Luffy adalah pria yang lucu. Karena bagi Big Mom, Luffy gak akan pernah bisa mengalahkan Kaido. Namun Big Mom gak tahu guys, di momen selanjutnya, Aur Bakasencho membuktikan kepada kita semua saat momen antara pukulan miliknya beradu dengan Kanabu milik Kaido. Meski sama sekali tidak bersentuhan, namun kita semua dikejutkan karena efek dari bentrokan kedua serangan yang dilapisi oleh Haki Raja itu sukses ngebuat awan yang menyelimuti Wano Kuni seketika terbelah. Gak cuma itu, bahkan Mary yang berada di sekitar sana juga harus pingsan setelah merasakan dahsyatnya bentrokan Haki Raja Kaido and our future king Pirates. Secara gak langsung, momen ini udah ngebuktiin kalau Monkey D. Luffy sekarang berada sejajar dengan para Yonko. Kalian pasti sadar bukan, momen Haki Raja sampai bentrok menyentuh langit hanya terjadi di momen manusia-manusia dengan gelar Edan bertarung. Shanks, Shirohige, Big Mom, Kaido, dan jangan lupa The King and Golden Axe Shirohige. Agak menyentuh memang melihat momen ini, apalagi buat kita semua yang mengikuti kisah perjuangan Luffy dan tahu betapa beratnya Luffy bisa di titik sekarang, mulai dari pertarungan melawan krokodil yang bahkan Luffy belum mengetahui tentang haki hingga akhirnya dilatih oleh tangan kanan Raja Bajak Laut dan menggunakan hasil latihannya di Ark Whole Cake Island, di mana Ark tersebut adalah ujian terberat bagi Luffy yang harus melawan orang terkuat nomor 2 di Bajak Laut, Big Mom. Tapi bukan hanya itu, di pertarungan antara Luffy dan Katakuri juga kita belajar kalau apa yang dikatakan Rayleigh tentang haki yang akan berkembang saat bertemu dengan musuh yang lebih kuat adalah sebuah kebenaran karena Luffy sudah membuktikan hal ini. Dan sekarang di chapter 1026 kita semua jadi saksi kalau Luffy sudah menyentuh level seorang Yonko. Sebelum momen awan terbelah itu juga, kita diperlihatkan terlebih dahulu ya, Inoue Arashi dan Nekomamushi yang kehilangan wujud sulongnya karena sebelumnya cahaya bulan tertutupi oleh tebalnya awan. Di momen itu sebenarnya ada perkataan yang menarik dari Jack yang bilang kalau naga telah memanggil awan petir. Yang berarti secara gak langsung Kaido lah yang menyebabkan awan menutupi langit Wano Kuni. Tapi kalau kita lihat di versi bahasa Inggrisnya, kata naga di sana yang diartiin dragons memiliki tambahan huruf S di belakangnya, yang berarti harusnya bukan cuma satu naga saja yang bisa melakukan hal itu. Apakah hal ini jadi bukti kalau Momo pun bisa melakukan hal tersebut? Atau kayak gimana? Soalnya cukup aneh juga karena yang ngomong adalah Jack yang harusnya gak tahu perihal Momo makan buah iblis koloningannya Kaido. Ya, fokus lagi aja deh ke Nekomamushi dan Inoue Arashi yang sempat kehilangan harapan, padahal sedikit lagi mereka bisa ngalahin musuhnya. Tapi beruntung, secara gak langsung ya, bentrokan antara Kaido dan Luffy yang menyebabkan awan terbelah menjadi penyelamat bagi Inoue Arashi dan Nekomamushi, yang mana cahaya bulan kembali menyinari keduanya. Terus wujud sulang mereka pun kembali bangkit dan serangan Oden Itoryu yang digunakan oleh keduanya, di mana Nekomamushi dengan Oden Itoryu Smiling Catburn dan Inoue Arashi dengan Oden Itoryu Dogspire berhasil ngebuat Jack dan Perospero KO seketika. Yes! Terus yang menarik di akhir chapter 1026 ini ditutup sama momen Shogun ganteng Orochi yang sedang mengintip pertarungan antara Jack dan Inoue Arashi. Hade, emang dasar nih Shogun ganteng gak mati-mati ya. But Mr. K sendiri emang ngerasa dosa dari Orochi terhadap negeri Wano ini terlalu besar, makanya Orochi gak pantas buat mati dengan cara yang biasa. Mungkin hal ini juga ada hubungannya dengan legenda Yamato no Orochi. Bukankah yang namanya sebuah legenda pasti selalu tentang sebuah kisah yang sangat spesial?
Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, bakal kayak gimana nasib dari Orochi? Siapa yang akan menghandlenya saat ini? Karena faktanya, sekarang ya, Zoro dan Sanji aja sedang sibuk bertarung dengan All-Star Kaido. Lalu Momo juga disuruh sama Luffy buat nyari cara ngeberhentiin Pulau Onigashima, sementara yang lainnya lagi sibuk di lantai pertunjukan. Kalau keadaannya sudah seperti ini, berarti kemungkinannya hanya satu. Kalau kita ingat-ingat dari sosok misterius yang merawat para Akaze sebelumnya, lalu dihubungkan dengan teka-teki keberadaan sosok Kozuki Hiyori yang masih belum terlihat sampai saat ini, besar kemungkinan Hiyori lah yang akan melawan Orochi selanjutnya. Maybe it's just kidding, right? Nope, or not. Entahlah. Oke, gitu aja buat react One Piece chapter 1026-nya. Dan seperti yang kita tahu, next week gak libur. Berarti spoiler bakalan keluar besok mungkin ya. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam.